saudara terkasih, para umat pemenang. Selamat berjumpa kembali dalam Worship in Morning. Pada hari ini kembali kita mau puji dan sembah Allah kita. Mari kita berdoa mohon pimpinan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kalau pada hari ini Tuhan beri kesempatan kepada kami kembali untuk memuji menyembah-Mu. Mari kami mau serahkan tubuh jiwa roh kami untuk bebas memuji menyembah Tuhan. Kami mau bersyukur atas segala kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, lawatan Allah mengalir di tempat kami berada masing-masing. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Haleluya. Engkaulah perisaiku Tuhan. Engkaulah perisaiku. Katakan dengan sungguh, Engkaulah perisai kami Tuhan. Haleluya. Engkaulah hidupku. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan, Kau Allah yang setia, selalu menopang kami. Haleluya. Mari sembah Dia, nyatakan kebesarannya. Haleluya. Nyatakan kuasa-Mu Tuhan atas kami semua. Haleluya. Hanya Kau perisai dalam hidup kami. Haleluya. Oh, terima kasih Tuhan atas segala kesetiaan-Mu. Haleluya. Oh, haleluya. Oh, lawat kami Tuhan, kami yang lemah, mari beri kami kekuatan. Haleluya. Oh, kami yang susah Tuhan, mari Kau hiburkan. Haleluya. Haleluya. Yesus, kami percaya Tuhan, Kau Allah yang selalu menopang kami. Haleluya. Allah yang besar, Engkau dahsyat dan perkasa. Allah yang kuat dan hebat dalam hidup kami Tuhan. Oh, haleluya. Gloria da korabasye da karamasye da karabalalabaku. Haleluya. Yesus, terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau Allah yang selalu peduli dalam hidup kami. Kau Allah yang selalu mengerti akan segala hal dalam hidup kami Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, kami tidak takut menghadapi apapun yang akan terjadi dalam hidup kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Oh, Allah mengerti. Allah mengerti. Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Sebab Allah mengerti. Sebab Allah mengerti. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Pada saat ini Kau memberi kesempatan
kesempatan kembali untuk kami datang untuk menerima urapan yang baru. Kami masuk lewat pujian penyembahan kami memasuki hadirat-Mu yang kudus. Karena itu biar kiranya Tuhan Kau berkenan atas semua yang kami kerjakan pada hari ini. Semua pujian penyembahan kami menjadi sebuah persembahan yang kudus dan harum di hadapan-Mu. Mari Tuhan, sekarang kami mau mendengarkan firman-Mu, penuntun langkah kami yang membuat setiap jalan kami menuju kemenangan dan keberhasilan. Mari urapi hamba-Mu supaya apapun yang disampaikan sungguh-sungguh datang dari Tuhan saja dan memberkati seluruh anak-anak Tuhan, umat pemenang yang mengikuti program atau acara Worship in Morning hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Salam sukacita dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian yang sangat setia mengikuti program Worship in Morning. Hari ini kembali kita akan sama-sama belajar dari kebenaran firman Tuhan. Saya akan mengajak untuk kita mengambil firman Tuhan kita atau mengambil Alkitab kita atau mendengarkan apa yang saya bacakan dalam Mazmur 62 ayat ke-8. Jadi saudara-saudara, hari ini saya akan ambil firman Tuhan dari Mazmur 62 ayat ke-8 dan judul dari khotbah hari ini saya akan sampaikan pada saudara adalah Tuhan pelindungku. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku. Gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku ialah Allah. Sungguh dahsyat dan luar biasa ayat firman Tuhan pagi hari ini. Di dalam bahasa Indonesia masa kini mungkin dapat membantu untuk kita lebih mengerti. Mazmur 62 ayat 8 dikatakan, Dialah Allah yang memberi aku keselamatan dan kehormatan. Dialah pelindungku dan pembelaku yang kuat. Puji Tuhan. Jadi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, Dialah Allah. Allah di sini tentu saja bicara tentang Allah Yehova, Allah Yahweh, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Allah yang kita kenal menjadi manusia dan kita panggil dan mengenalnya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara, firman Tuhan berkata bahwa Dialah keselamatan kita, Dialah kemuliaan kita, Dialah gunung batu kita, tempat perlindungan kita yang kuat. Pada zaman Mazmur ini ditulis, seseorang yang memiliki posisi di atas puncak gunung, di tempat yang tinggi dan kemudian membangun benteng, itu merupakan satu tempat atau satu kota, satu pertahanan yang tidak akan mudah ditembus oleh musuh. Jadi karena itu saudara-saudara, ketika orang ingin menyerang mereka, mereka ada di atas dan musuh-musuh mereka ada di bawah. Dan kalau mereka membangun benteng itu di atas, senjata-senjata musuh tidak bisa dengan mudah masuk menyerang ke kota mereka. Karena waktu itu belum semodern sekarang, hanya tinggal pencet, saudara-saudara, kemudian melesatlah peluru-peluru kendali dan sebagainya. Jadi saudara-saudara, Mazmur ini menggambarkan, melukiskan seperti itu. Tuhanlah tempat perlindungan kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, saya percaya kita semua mengerti bahwa Tuhan adalah perlindungan kita. Namun yang menjadi persoalan sekarang ketika di dalam kehidupan praktis kita, ya, seringkali banyak orang kecewa kepada Tuhan karena tidak mengerti cara Tuhan melindungi, tidak mengerti bagaimana cara Tuhan menolong dia. Banyak orang tidak belajar untuk menyadari dan berusaha mengerti bagaimana sih cara Tuhan menjadi pelindung kita. Seringkali kita hanya berpikir bahwa Tuhan itu menjadi pelindung bagi kita hanya ketika kita berdoa, kemudian mujizat terjadi. Hanya kita menumpangkan tangan, kemudian sesuatu hal yang supranatural terjadi. Ternyata kalau kita belajar dalam firman Tuhan, saudara-saudara, Tuhan tidak selalu bekerja seperti itu. Sekalipun kita tahu cara Tuhan melindungi kita itu bisa dan sering kali seperti itu. Tetapi ternyata Tuhan juga pakai cara-cara yang boleh dikatakan bersifat alamiah untuk melindungi kita. Saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, karena itu saya akan bagikan kepada saudara, mungkin bisa direnungkan.
Ada 3 cara Tuhan memberikan perlindungan kepada umatnya, kepada kita semua. Yang pertama, Tuhan memberikan perlindungan kepada kita melalui otoritas yang ada di atas kita. Kepada seorang anak, Tuhan memberikan perlindungannya melalui orang tua yang mengasuhnya, membimbing, menjaga, membesarkan dia sampai dia menjadi dewasa dan dia bisa melindungi diri sendiri. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan tidak tampak setiap hari secara wujud nyata, secara fisik. Atau Tuhan tidak setiap hari mengirimkan malaikat untuk mengantar anak-anak ini sekolah, menggendong, mengantarkan dia ke tempat dia sekolah. Tetapi Tuhan memberikan orang tua otoritas untuk membuat anak ini terlindung dari bahaya, dari segala kehidupan yang bisa mungkin membuat atau mencelakakan dia. Karena itu mari sebagai orang tua kita menyadari bahwa Tuhan sudah memberikan kepada kita otoritas untuk melindungi anak-anak kita dengan baik. Sayang sekali ada cukup banyak orang tua yang tidak berfungsi sebagai orang tua. Ini merupakan sesuatu yang merusak cara Allah untuk melindungi anak-anak. Otoritas di atas kita bisa saja pemerintah. Pemerintah mengatur supaya negara berjalan dengan baik, supaya masyarakat hidup dalam berdampingan dengan damai, dengan baik. Dalam perjanjian lama Tuhan memberikan pada Musa hukum yang bernama hukum Taurat. Di dalam hukum Taurat bukan hanya berisi tentang cara bagaimana manusia beribadat kepada Tuhan, bagaimana cara manusia memotong korban, bagaimana manusia memberikan persembahan, tetapi Tuhan juga mengatur hukum sipil, bagaimana manusia bergaul dengan sesamanya, bagaimana manusia untuk saling menghormati dengan sesamanya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jadi artinya Tuhan mempercayakan juga perlindungan hidup kita sebagai orang percaya kepada otoritas pemerintah yang Tuhan pilih. Dan firman Tuhan berkata, tidak ada pemerintah yang bisa terjadi kalau tidak Tuhan izinkan. Apapun situasi dan keadaannya, sejahat, sekejam, setirani dari pemerintah itu, Tuhan turut bekerja di sana. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, karena itu ingat baik-baik bahwa Tuhan bekerja melalui otoritas yang di atas kita. Belajarlah untuk menghormati otoritas yang Tuhan taruh di atas kita sebagai payung, sebagai satu pribadi atau satu lembaga yang akan menolong kita untuk mengalami perlindungan, dan Tuhan bekerja melalui orang-orang tersebut. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, lalu yang kedua, bagaimana cara Tuhan memberikan perlindungan kepada kita? Melalui peraturan-peraturan yang Tuhan berikan kepada kita. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, salah satu contoh yang paling konkret adalah melalui firman Tuhan. Tuhan memberikan Alkitab, Tuhan memberikan firman Tuhan sebagai cara untuk Tuhan melindungi kita. Tuhan berkata kepada Yosua, Yosua, ingat, hati-hati, ingatlah akan hukum Musa, hukum Taurat maksudnya, hukum yang sudah kuberikan pada Musa. Renungkanlah itu, perkatakan itu, dan ingat kamu jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri, sehingga hidupmu berhasil. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hukum-hukum Tuhan, peraturan-peraturan dari Tuhan mengatur kita, supaya kita hidup tertib, hidup baik. Dengan kata lain, kalau pakai bahasa kedokteran, bahasa medis, lebih baik mencegah daripada mengobati. Sebelum kita melangkah, Tuhan sudah memberikan rambu-rambunya. Hati-hati, berjalan dan melangkahlah atas firman Tuhan ini. Firman Tuhan juga berkata, hei orang tua, didiklah anak-anakmu dalam jalan Tuhan, supaya masa depan mereka, masa tua mereka menjadi orang yang hidup bijaksana dan diberkati Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan melindungi kita dengan cara melalui aturan-aturannya. Karena itu kita cobalah terus belajar untuk mengerti apa yang Tuhan atur buat kita. Seringkali kita hanya mencari hal-hal yang spektakuler, yang supranatural.
Gimana ya cara Tuhan bicara sama saya? Aduh, saya pengen mendengar suara Tuhan secara audible. Saya pengen dengar seperti Tuhan ngomong kepada Samuel yang kecil. Samuel, Samuel. Atau kita senang kali saudara-saudara mendengar orang-orang yang merasa dirinya dipakai Tuhan dan pengurapannya, menganggap dirinya pengurapannya lebih hebat daripada orang lain. Dan kemudian mereka bernubuat buat saudara. Sehingga seringkali kita lupa. Akhirnya banyak orang yang terjebak dengan persoalan ini. Banyak muncul nabi palsu, banyak muncul nubuatan palsu. Tapi kalau firman Tuhan sebagai dasar kita, kita akan hidup tertib, hidup diberkati Tuhan, dan hidup melangkah dengan kemenangan. Dan yang terakhir Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana Tuhan bicara, atau maksud saya bagaimana Tuhan memberikan perlindungan kepada kita melalui hati nurani kita. Daud berkata, maka perkataanmu Tuhan ku taruh dalam hatiku supaya aku tidak berdosa terhadap kamu. Firman Tuhan bukan hanya supaya kita tahu, tapi firman Tuhan adalah supaya kita mengerti dan supaya kita letakkan dalam hati kita sehingga memunculkan hikmat. Dan ketika kita mau berbuat dosa, mau berbuat jahat, firman Tuhan mengingatkan kita sehingga kita tidak terjatuh dan terjebak dalam dosa. Itulah cara Tuhan memberikan perlindungan kepada kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, percayalah apapun yang terjadi, Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara. Tuhan melindungi saudara. Bahkan Tuhan memberikan kepada kita satu kuasa, satu pribadi sebagai bonus yang luar biasa, yaitu Roh Kudus untuk selalu bersama-sama dengan kita. Karena itu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, percayailah Tuhan adalah perlindungan kita. Tuhan memberkati. Pagi hari ini mari kita datang kepada Tuhan. Apapun yang sedang terjadi dalam hidup kita, percayalah Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Oh, haleluya, datanglah pada Tuhan pagi hari ini. Bersyukur, berterima kasih. Haleluya. Haleluya. Kami bersyukur. Kau tempat perlindungan yang teguh. Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Mari serahkan segala beban, pergumulan, persoalan kita. Di dalam Dia, kita akan selalu mengalami kemenangan. Haleluya. Mari akan satu lagu di hadapan Tuhan. Kita bersama-sama datang padanya. Tuhanlah perlindunganku. Dialah kekuatanku, penolong di waktu susah, sangat terbukti. Tuhanlah perlindunganku, amin. Dialah kekuatanku, penolong di waktu susah, sangat terbukti. Haleluya, haleluya, ku mau puji Dia. Haleluya, haleluya, ku mau sembah Dia. Ku mau sembah Dia. Ku mau sembah Dia. Terima kasih Tuhan, kalau pada hari ini kami sudah belajar bahwa Engkaulah sumber dan tempat perlindungan kami yang selalu ada bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan, pagi hari ini hamba berdoa buat kami semua. Mungkin kami yang merasa Tuhan, kami sedang bingung, kami sedang ragu, kami sedang galau Tuhan dengan kondisi hari-hari ini. Mari Tuhan beri kepada kami kepercayaan dalam iman kami bahwa hanya Engkaulah tempat perlindungan kami. Kami tidak perlu takut, kami tidak perlu ragu, kami tidak perlu kecewa, karena Engkau Allah yang selalu setia.
Terima kasih Tuhan, ajar kami untuk kami selalu mengingat akan segala kebenaran firman-Mu Tuhan. Hari ini Tuhan, kami berdoa buat kami semua yang sedang bergumul. Ya Bapak, baik dalam masalah kesehatan kami, Tuhan beri kepada kami kesehatan, kesembuhan dalam nama Yesus. Kami berdoa buat kami yang bergumul dengan masalah kondisi ekonomi kami Tuhan. Mari Bapak, Engkau yang akan memberkati segala kebutuhan hidup kami. Kami berdoa buat kami yang bergumul dengan masalah rumah tangga kami Tuhan. Pemulihan boleh terjadi atas kami. Kami yang sedang berduka ya Tuhan, mari Tuhan hiburkan kami Tuhan. Kami yang mungkin sedang letih lesu berbeban berat, kami merasa Tuhan, mari Tuhan beri pengertian kepada kami bahwa Engkaulah Allah sumber perlindungan kami. Engkau akan berikan kelepasan, kekuatan yang baru kepada kami, sehingga kami boleh tetap semangat dalam menjalani kehidupan kami. Kami serahkan setiap pergumulan kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Mari Bapa, Engkau beracara atas kami secara pribadi. Hamba berdoa bagi kami Tuhan, biar kiranya sepanjang hari ini setiap langkah kami boleh diberkati Tuhan. Kami boleh dihindarkan dari mala bahaya, dan kami boleh dihalau dari setiap mara petaka Tuhan. Terima kasih Bapa, kami juga mau bawa dalam doa bangsa Indonesia, bangsa yang kami kasihi. Mari Tuhan lawatan-Mu nyata atas Indonesia. Pulihkan Indonesia dari pandemi pada hari-hari ini Bapa. Kami ingin melihat kuasa-Mu terjadi di Indonesia Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati para pemimpin bangsa kami, biar kiranya Tuhan yang akan menyertai setiap tugas-tugas mereka. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Mari sekarang saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, angkatlah tanganmu dan saatnya engkau terima berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus dicurahkan segala berkat ilahi yang melampaui pikiran kita, mulai pagi hari ini sampai merenata kedatangan Tuhan yang kedua kali. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus berkat-Nya dicurahkan buat kita semua. Haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu dan saudara-saudara, kiranya berkat Tuhan mengalir dalam hidup kita dan sepanjang hari ini penyertaan-Nya ada dalam hidup kita. Tetap sukacita sampai kita berjumpa kembali di dalam Worship in Morning yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.